Mudik atau pulang kampung menjadi tradisi yang begitu melekat bagi umat muslim di Indonesia. Rasanya ada yang hilang jika tidak berlebaran di kampung halaman. Demi mudik, mereka rela berdesakan di angkutan umum, macet di perjalanan, hingga harus berjuang mendapatkan tiket. Ngomong-ngomong soal mudik, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan turut disibukkan dalam perhelatan ini. Kira-kira apa ya yang dilakukan Pak Muhadjir Effendi saat ramai mudik lebaran? Saya, Abraham Silaban, menemui beliau di sela-sela kesibukannya dan berbincang hangat seputar Ramadan dan mudik. Nah, kira-kira nih, Pak Menteri mudik juga nggak ya? Selamat Lebaran, Prof. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Prof. Prof, di tahun ini kita menyelenggarakan Lebaran di masa-masa usai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun politik, Prof. Dan kita melihat memang ada hal-hal yang terjadi belakangan ini, tren-tren yang ada di media sosial dan sebagainya. Sebelum saya bicara nanti bagaimana merekatkan kembali kebersamaan setelah tahun politik, ada tren yang ramai ini, Prof, di media sosial di mana belakangan ini ada war takjil dan lain sebagainya. Ini fenomena sosial di mana yang non-muslim juga ikut meramaikan di bulan Ramadan saat itu. Prof Muhadjir, sebagai seorang tokoh muslim, bagaimana melihatnya? Fenomena yang bagus, karena saya kira sekarang ini juga sudah mulai ada semacam maturity ya. Jadi kematangan dalam beragama di kalangan rakyat Indonesia ini, di kalangan umat semua gitu ya. Mereka sudah mulai memahami bahwa ketaatan itu tidak punya kaitan langsung dengan kefanatikan dan berbagai macam gejala ikutannya, dari kefanatikan dengan segala gejala ikutannya. Jadi misalnya kalau ada orang yang lebih inklusif, misalnya menggelar takjil, walaupun dia non borong takjil, borong takjil, itu bukan berarti dia tidak care dengan agamanya atau dia tidak taat kepada agamanya. Justru mereka sudah memiliki tingkat kematangan tertentu di dalam memahami agama yang dia yakini. Kemudian dia mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan yang beragama lain. Ini yang menggembirakan, karena selama ini ada asumsi mereka-mereka yang lebih inklusif, dengan tidak membuat berjarak, itu karena dia orang yang tidak peduli dengan agamanya. Ini saya kira yang harus kita, pemahaman ini harus kita rubah. Karena saya juga punya teman-teman yang non-muslim, baik para pendeta, ada pastor, ada suhu, itu kan sudah paripurna beragama dia. Ya kan? Tapi dengan saya enak aja, akrab ya. Tapi sebaliknya mereka yang sebetulnya agamanya nggak kenceng-kenceng amat, malah kayak berjarak gitu. Nah, ini jadi ini yang harus menarik ya. Jadi karena kita ini negara kita kan Pancasila itu pilar pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Saya selalu mengutip pendapatnya Bung Karno sebagai founding father kita, bahwa sila pertama itu menjiwai kepada sila-sila yang lain. Ini yang harus jadi pegang. Artinya kalau agama di Indonesia ini yang banyak tadi, yang beberapa tadi itu dipelihara, dipahami, dianut dengan sebaik-baiknya oleh penganutnya, itu akan Indonesia ini justru akan menjadi kokoh, menjadi kokoh. Jadi saya yakin bahwa namanya ketaatan terhadap agama itu tidak kemudian membuat dia tidak harmonis, tidak toleran, tidak saling terbuka terhadap mereka yang beragama yang lain. Nah, fenomena war takjil ini kan tidak hanya membuat keakraban sosial, Prof, tapi juga persaingan sosial, Prof. Jadi semacam ada
tekad untuk balas dendam, Prof. Jadi kalau misalnya yang non Islam ikut war takjil, habisin takjil sebelum teman-temannya buka puasa begitu ya, teman-teman umat Islam buka puasa. Nah, jadi ada balas dendam kemarin pas Paskah itu, Prof, telur Paskah diborong, jadi pakai nggak ada telur pas mau Paskah, Prof, gitu, Prof. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan dari fenomena ini terhadap bangsa, Prof? Nggak apa-apa lah, yang penting dibeli kemudian dibagi-bagi mereka yang sedang merayakan kan. Betul. Jadi interaktif ini sebenarnya saling interaktif kan bagus. Oke. Kita juga sama kan, saya punya tetangga-tetangga yang kebetulan merayakan Natal, ya kita yang malah ngirimin dia, kan? Kita yang ngirim gitu, sebaliknya kalau kita Idul Fitri dia duluan, bahkan kita sebelum merayakan dia sudah dikirimin kan, gitu. Ini kan bagus menurut saya. Jadi inilah yang harus kita bangun. Jadi kehidupan keberagamaan yang inklusif, yang saling terbuka, tanpa harus dalam tanda petik mengorbankan sistem keyakinan masing-masing. Itu yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Dan itu saya kira tidak banyak di negara kecuali di Indonesia ini. Tapi ini juga tidak bisa tumbuh menjadi matang, menjadi bangsa yang matang di dalam beragama. Kalau ini tidak ada namanya perawatan, usaha yang sadar dan serius dan sungguh-sungguh untuk menuju ke sana itu. Prof, kita tidak bisa menafikan bahwa Idul Fitri ini dirayakan setelah tahun politik, Prof. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara anak bangsa, Prof. Bagaimana merajut kembali perbedaan ini, Prof, di tahun politik, di masa Fitri, Prof, ya, kembali Fitri. Jadi ada kelegowoan di sana, kemudian juga ada keakraban kembali yang dijalin antar umat bangsa, Prof. Ya, kalau tradisi di Indonesia ini kan Lebaran atau Idul Fitri itu dipakai media untuk bermaaf-maafan kan. Memang bermaaf-maafan itu bisa dilakukan setiap saat. Tetapi kalau tidak ada momentum, tidak ada momen, kadang-kadang kita kan juga kagok kan. Tapi justru makanya ini Lebaran atau Idul Fitri itu sebagai kanal yang selama ini tersumbat, ya, itu bisa terbuka untuk mengalir deras, itu saling memaafkan, saling berakrab kembali, apalagi setelah pasca ini. Itu yang mesti harus kita lakukan, dan itu sebaiknya juga tidak hanya berjalan secara natural saja, mestinya harus juga ada semacam rekayasa ya dalam tanda petik, misalnya harus ada dirancang dengan baik, tokoh-tokohnya bertemu, kemudian juga ada momen-momen yang dibangun, dibikin event-event yang momen dibikin untuk agar mereka bisa saling ketemu, gitu ya. Yang penting segera selesailah ini, itu perbedaan ini kita anggap ini kan semacam tradisi 5 tahunan saja kan. Nah, jadi mestinya itu harus semakin matang. Saya yakin dari waktu ke waktu kehidupan kepolitikan yang mekanisme 5 tahunan itu lama-lama orang akan terbiasa. Mungkin suatu saat juga sudah lupa oh ini sudah waktunya pemilu ya. Oh iya. Suatu saat. Pesan apa yang disampaikan di momen Idul Fitri, Prof? Saya konvensional aja deh. Jadi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk mereka yang merayakan, sedangkan yang tidak beridul fitri ikut merayakan juga tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian marilah kita bangun kebiasaan memohon maaf lahir dan batin, gitu ya, terutama kepada mereka-mereka yang memang selama ini dekat dalam pergaulan kita, saudara kita, orang tua kita, yang saya yakin frekuensi berinteraksi itu juga akan semakin peluang untuk semakin banyak dosa semakin tinggi. Karena itu mulai dengan yang dekat dulu, yang akrab dulu, yang selama ini bersama-sama dulu, baru nanti kepada mereka yang jauh, yang barangkali belum tentu kita ketemu setahun 2 kali, tapi sudah maafan duluan gitu. Jadi mulai dari yang, kalau biasanya kalian kita anjurkan adalah ke orang tua, itu harus dimulai dari orang tua dulu, dan kemudian mulai melebar kepada keluarga inti, baru kemudian ke keluarga yang lain, mulai tetangga, ya. Begitu, Mas Abi. Kita melihat bagaimana aktivitas yang begitu padat ya, Prof, belakangan ini.
harus mengunjungi titik demi titik untuk memastikan mudik berjalan dengan lancar.